Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini mari kita buka ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan kata-kata kematian. Yang pertama, mari kita lihat Al-Quran surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk adalah surat ke-67 ayat yang kedua. Yang pertama, kita diingatkan kata maut. Ada kata maut di dalam Al-Quran, bentuk atau yang pertama. Selanjutnya, kita juga diingatkan yang selanjutnya. Ini saya ambil satu ayat supaya kita tahu dulu bentuknya apa saja. Mari kita lihat surat Al-An'am. Ada satu kalimah atau kata kita menyebutnya. Surat Al-An'am ayat kedua. Baik, kata apa yang diterjemahkan mati atau kematian? Ada kata ajal. Kita mengenal ketika akan berbuka puasa sebelum makanan yang berat, kita mengenal dengan istilah takjil. Takjil artinya sesuatu yang ajal. Sesuatu yang disegerakan atau dipercepat. Jadi ketika kita mendengar kata ajal, itu juga bermakna kematian. Ajalnya sudah menjemput. Bahkan dalam bahasa Indonesia juga digunakan penggunaan kata tersebut, menemui ajalnya, bahkan menemui ajal istilahnya. Ada kaitannya ketika kemudian hari ini kata ajal itu digunakan dengan bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab ternyata maknanya sama, bermakna kematian. Dan ketika hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Mari kita lihat surat Al-An'amnya ayat yang kedua. Huwallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajalan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajalnya, batas waktu hidupnya. Batas waktu hidup artinya kematian. Kemudian disebutkan lagi wa ajalun musamman, dan batas waktu yang ditentukan. Indahu, di sisinya. Ada dua ajal di sini disampaikan. Ajal yang pertama diterjemahkan qada ajalat, diterjemahkan dengan kematian. Sementara selanjutnya wa ajalum musamman indahu, itu diterjemahkan dengan batas waktu. Ternyata kita menemukan ada dua kata ajal di sini. Ajal yang pertama bermakna kematian, ajal yang kedua batas waktu. Apa maksud dari ayat ini sebagaimana disampaikan di dalam tafsir? Adapun kata ajal ini bermakna ajal yang pertama itu adalah kematian, sementara ajal yang kedua apabila disampaikan dalam bentuk nakirah, bentuk yang umum, bukan bentuk ma'rifat, bukan bentuk yang khusus, maka dua kata ini akan bermakna berbeda. Bahwasannya ajal yang pertama adalah bermakna kematian, sementara ajal kedua adalah masa kebangkitan ketika kiamat.
kematian seseorang sudah ditentukan, kemudian kebangkitannya juga sudah ditentukan oleh Allah. Namun di satu sisi kita juga diingatkan di dalam surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'du itu adalah surat ke-13. Ayatnya berbunyi begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jangan ingat ayat berapa? Insyaallah ayat 11 jika tidak salah. Nggih. Ada yang sudah menemukan? Coba dicek. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oh, ini betul. Bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Baik. Melihat ayat ini terkait dengan kematian, apa pendapat menjenengan? Ini contoh. Ada orang yang sakit kemudian sengaja tidak mau berobat. Ada orang yang sakit tapi mau berobat. Menurut jenengan yang mana yang benar kaitannya dengan takdir akan kematian? Yang mau berobat. Kenapa yang benar adalah yang mau berobat? Ada kalimat merubah nasibnya sendiri. Sehingga para ulama ini menyampaikan terkait dengan ketentuan Allah. Terkait dengan ketentuan Allah itu ada dua istilah. Ada yang disebut dengan qadha mu'allaq, ada yang disebut dengan qadha mubram. Ada ketentuan Allah yang ketentuan ini belum selesai. Disebut belum selesai maksudnya apa? Menunggu upaya manusia dengan berdoa, dengan berusaha. Di satu sisi ada yang sudah final, mubram, ada yang sudah final, tidak bisa berubah. Ketentuan itu tidak bisa dibatalkan. Contoh, adakah yang meminta jenengan menjadi laki-laki? Aku biyen niku asline wedok, keliru dadi lanang. Wonten mboten? Itu kan pikiran orang-orang Thailand. Banyak yang sampai apa istilahnya? Transgender gitu. Karena merasa dia ini perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Sehingga kemudian merubah tubuhnya menjadi perempuan, menjadi transgender. Adakah yang kemudian memilih jadi laki-laki atau perempuan? Tidak. Apakah bisa dirubah? Tidak juga. Dalam ilmu kedokteran bisa berubah, tapi sejatinya tidak bisa berubah. Macam-macam bentuknya. Adakah yang pernah berpikir kenapa jenengan ditempatkan Allah di Mojokerto? Lahir dari ibu yang ini, dari bapak yang ini. Lapo aku kok gak dadi anake Pangeran Salman? Kenapa kok sampean tidak jadi anaknya Vladimir Putin? Atau jangan-jangan ponakannya Benyamin Netanyahu? Pernahkah kita berpikir bahwa kenapa kita menjadi laki-laki, kenapa kita tinggal di Mojokerto? Allah punya rahasia apa dengan menjadikan kita semacam itu? Ketika terkait dengan hal tersebut, ini sudah final.
Kita laki-laki dilahirkan dari bapak A, ibu B, lahirlah kita, itu sudah final. Tetapi di satu sisi akan menjadi apa kita, ini ulama menyampaikan, ini juga ada ketentuan dari ikhtiar kita dan doa kita. Seperti halnya tadi, oh ternyata ketika kita berobat, Allah menjadikan kita sembuh dari sakit kita. Oh ternyata ketika kita tidak berobat, maka Allah menjadikan kita cepat menjemput ajal. Jadi ada dua bagian yang final, ada yang belum final. Sehingga ini menjadikan manusia dalam kehidupannya berupaya untuk memberikan amal terbaik dalam kehidupannya. Selanjutnya menggunakan satu kata, tadi kita awal sudah mengenal kata maut, yang kedua adalah ajal. Yang ketiga ada di dalam surat Yusuf ayat ke-101. Insyaallah ini yang bisa saya sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.